Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita meluangkan diri kita untuk hadir di sekolah ini untuk dalam rangka menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi, kita akan berdoa dulu. Jadi untuk hari ini yang memimpin doa adalah ketua kelas. Mohon untuk anakku Pak Ramli, Nak Ramli, memimpin doa. Ya, terima kasih Pak. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai, beri hormat pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, selanjutnya adalah saya ingin mengabsen. Saya lihat ini di kursi-kursinya sudah full ya. Sudah full, tidak sama kemarin. Masih ada kurang di satu kursi itu. Nah, hari ini saya lihat banyak yang hadir. Itu adalah momentum sebagai motivasi yang sangat bagus. Tidak memandang materi pelajaran-pelajaran apa yang kita pelajari. Jadi kalau sekolah menetapkan ini yang kita pelajari, harus kita tetap ikut dalam pelajaran tersebut. Alhamdulillah ya. Kemudian saya ingin ada tebak angka sebagaimana dengan kelas-kelas lain. Saya juga ingin ada tebak-tebakan di sini untuk kelas lain. Yang pertama adalah pikirkan satu angka dari angka 1 sampai 9. Kemudian kalikan angka tersebut dengan 2. Hasilnya dikalikan dengan 5. Kemudian bagikan hasilnya dengan angka yang dipilih di awal. Kemudian kurangi dengan 3. 7 ya. Nah, makasihnya 7 Pak Guru. 7. Nah, kalau Anda bertanya kenapa bisa 7 Pak? Nah, inilah permainan tebak-tebakan matematika ya. Kemudian kita masuk di materi. Ada kalimat yang mengatakan mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Mungkin ada yang bisa jawab. Coba Nak Rahma bisa menjawab ini? Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Karena Pak, yang saya tahu Nabi dan Rasul itu kan utusannya Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan risalah kepada umat di muka bumi ini, Pak. Ya, ada yang lain? Ya, saya Pak Guru. Ya, silakan Nak Ramli. Ya, kenapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Ya, karena mereka lah yang menyampaikan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita, Pak Guru. Mantap sekali anakku ini. Ternyata apa yang dipelajari selama ini bernilai manfaat bagi kalian semua. Kemudian
Untuk mensiasati pelajaran kita pada hari ini, saya ingin membacakan kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berperilaku mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau indikator pencapaian kompetensi sama dengan di atas, yaitu memahami. Kemudian yang kedua, berperilaku. Kemudian indikator dan tujuan pembelajaran. Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa dapat memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siswa dapat berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi indikator dan tujuan. Kemudian kita masuk di pengertian sesuai dengan indikator dan yang kita lihat tadi, yaitu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian, mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi orang Muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kaitkan dengan ayat yang mendukung tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dari salah satu kalian, ada yang bisa bacakan ayat ini? Saya, Pak. Ya, silakan Nak Rahmawati bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'idan. Wah, mantap sekali ya. Coba Nak ini bisa bacakan artinya? Ya Pak, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa 136. Ya, bagus sekali ya. Dari sisi lain ada juga dalil hadis yang mengatakan, yang bunyinya seperti ini, antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita pindah ke manfaat mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya lihat mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengingkari mereka, walaupun hanya salah seorang rasul, maka dianggap kafir. Firman Allah dalam Quran surah As-Surah ayat 105, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Yang kedua, mengimani rasul yang telah kita kenal maupun yang tidak kenal namanya.
Firman Allah dalam Quran Al-Mu'min 78, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 78. Kemudian selanjutnya adalah contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mentaati risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasulnya. Apa yang diberikan atau diajarkan Rasul kepadamu, maka terimalah dia atau kerjakanlah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surah 59 ayat 7. Melaksanakan seruan Rasulullah untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala sikap serta perilaku syirik. Yang ketiga, rajin bekerja mencari rezeki yang halal. Yang keempat, mempunyai sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan menjauhi sifat aniaya terutama terhadap sesama muslim. Yang kelima, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup ke arah yang lebih baik. Kemudian di sini ada kuis. Saya ingin ada dibagi kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang materinya adalah, soalnya adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Ada di situ bagian A, Nabi, kemudian B, Rasul, C, malaikat, D, jin. Iya, saya Pak Guru. Ya, silakan kelompok 1. Iya, jadi seorang laki-laki yang diberi wahyu dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Nabi Pak Guru. Ada yang lain? Kelompok lain? Sama Pak Guru, Nabi Pak Guru. Ya, ternyata apa yang kita diskusikan hari ini ternyata sama jawabannya. Karena memang seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri itu adalah nabi. Sedangkan rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu bukan untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan kepada umatnya. Kemudian karena waktu kita sangat sedikit, saya ingin menutup materi pada hari ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini. Beriman kepada rasul-rasul itu harus bagus. Kenapa? Karena rasul-rasul itu adalah orang kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan wahyu, kemudian disampaikan kepada umatnya. Kemudian ada sedikit evaluasi buat anakku sekalian dari kelompok tadi, yaitu kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama adalah jelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh-contoh orang yang berperilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Saya kasih 10 menit. Ya, selesai. Jadi saya. Jadi untuk evaluasi ini, saya ingin melihat bahwa anak-anak sekalian sudah belajar dengan baik tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian,
Materi selanjutnya yang kita pelajari adalah perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran anakku sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Yang kedua adalah tahap pra-operasional di usia 2-7 tahun. Ya. Tahapan ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun, Pak. Ya. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak ini tidak menggunakan logika atau mengubah atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Kemudian, perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa, objek, atau fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik. Gitu, Pak. Pada usia 2-7 tahun, itu mulai Asi anak saya dulu, Pak. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kita awali dengan Pak Dahlan ya. Pak Dahlan. Pak Dahlan siap ya? Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Mungkin bisa dibuka Al-Quran Surat Al-Mujaddalah ayat 11. Ya. Ya adalah ayat 11. Surat Al-Mujaddalah ayat 11. Ya, baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ya, baik. Terima kasih Pak Dahlan. Alhamdulillah Pak Dahlan sudah melantunkan satu ayat dari Quran Surat Al-Mujaddalah ayat 11. Dan kita berlanjut ke tulisan Quran Surat Al-Mujaddalah ayat 11.